Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Hari ini kita lanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Yang di dalamnya nanti ada materi perbedaan sebagai karunia Allah, pengamalan sila kedua Pancasila, makanan sehat, dan penjumlahan bilangan. Sudah siap ya? Kita awali dengan membaca basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana ya pertumbuhan dan perkembangan manusia? Coba kalian amati gambar. Dari gambar kita mengetahui bahwa Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika kecil, Udin masih belajar merangkak. Dan sekarang, dia bisa berjalan, bahkan berlari. Sama dengan kalian kan? Yang sekarang sudah duduk di kelas 3. Pasti semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Alhamdulillah nak, kalian tumbuh dan berkembang dengan baik atas izin Allah dan kasih sayang orang tua tentunya. Nah, kita semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi ada perbedaan. Perbedaan itu bisa dari tinggi badan, berat badan, juga kekuatan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor keturunan dari orang tua masing-masing. Kalian bisa baca teks di halaman 64-65. Menghargai perbedaan, ya. Dari teks tersebut kita mengetahui bahwa perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar. Apa ya yang kalian lakukan jika menjumpai teman yang butuh bantuan? Gambar 1, teman kalian kesulitan mengambil bola yang letaknya tinggi. Gambar 2, teman kalian tampak kelelahan membawa barang yang banyak dan berat. Gambar 3, dalam kelompok tari ada salah satu teman yang belum bisa mengikuti gerakan. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Iya, betul. Pinter. Anak-anak akan membantu. Pastinya kan? Nah, jika kalian sudah membantu teman seperti yang ada di gambar tadi, itu artinya anak-anak sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Kenapa? Karena kalian sudah menghormati sesama. Ya, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang atau simbol rantai. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah makanan. Makanan penting untuk kesehatan. Coba kalian perhatikan gambar. Mama pasti sudah menyiapkan menu makan sehat setiap hari ya buat kalian. Yo, sampaikan terima kasih pada Mama lo ya. Nah, berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Apa saja itu? Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan ini yang selanjutnya kita sebut dengan menu 4 sehat 5 sempurna, ya.
Di gambar tampak beberapa contoh makanan. Kalian sudah tidak asing lagi ya dengan makanan itu. Coba, makanan mana yang baik bila dimakan setiap hari? Makanan mana yang sebaiknya dimakan sesekali saja? Ya, coba kalian amati gambar. Tanda centang menunjukkan kalau makanan itu baik bila dimakan setiap hari. Sedangkan tanda silang menunjukkan bahwa makanan itu sebaiknya hanya dimakan sesekali saja. Ya. Nah, anak-anak diingat ya, kalau mama kalian melarang makan makanan tertentu terlalu sering, jangan membantah. Itu untuk kesehatan kalian. Itu sebagai tanda kasih sayang mama untuk anaknya. Selanjutnya, kita belajar penjumlahan bilangan dalam soal cerita. Masih ingat ya dengan materi penjumlahan? Tentu. Nah, kalau ada soal cerita, kalian harus betul-betul membaca soal dengan cermat, dengan teliti. Baru nanti kalian bisa mengerjakan. Coba perhatikan contoh. Ya. Suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, harus ditulis caranya. Bagaimana? Nah, 2 kali panen. 1 kali panen itu menghasilkan 3.400. Kalau 2 kali panen artinya 3.400 tambah 3.400. Bisa kita cari hasilnya dengan cara bersusun. Ingat, cara bersusun. Perhatikan nilai tempat. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan. Nah, dari contoh ini ya, hasil penjumlahan 3.400 ditambah 3.400 ditemukan hasil 6.800. Bagaimana? Ya. Nah, setelah kita temukan hasil, kita tulis jadi. Ini seperti contoh. Jadi, buah apel yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800 buah. Begini nak, cara mengerjakan soal cerita. Ya. Untuk latihan dan agar anak-anak lebih paham, dikerjakan tema halaman 74 sampai 75 di buku PS masing-masing. Ya. Ingat, baca soal dengan cermat. Dikerjakan beserta cara dan jadi seperti contoh. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar dari rumah ya nak. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.